Halo, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Anita akan membuat podcast berjudul Edukasi Mengenal dan Membedakan Hoax, Medsos, atau Media Sosial. Nah, sebelum memulai podcast, Anita akan memperkenalkan diri Anita terlebih dahulu ya. Nama Anita Putri Sakinah, NIM 302 2019 075, Prodi BKI Bimbingan Konseling Islam. Nah, fakultas Anita sendiri yaitu Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau disingkat FUAD. Nah, karena sudah siap perkenalan kita, mari kita mulai ke pembahasannya. Perkembangan teknologi sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat modern. Tetapi ada juga sisi baik dan sisi buruk di dalamnya. Salah satu sisi buruk dari perkembangan teknologi itu sendiri yaitu hoax. Dampak buruk yang saat ini sedang kita hadapi. Penyebaran hoax sering kita temui di internet atau media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sejenisnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, sebelum pembahasan kita lebih lanjut, kita cari tahu dulu yuk, apa itu hoax? Hoax adalah berita bohong, informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, hoax tidak sama ya dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu, maupun apilmop. Tujuan dari berita hoax biasanya untuk membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kelihatan kebingungan. Nah, kira-kira apa ya penyebab munculnya berita hoax? Minimnya minat baca masyarakat serta maraknya tren isu membuat munculnya berita hoax dan penyebaran hoax di mana-mana. Nah, seperti yang sudah Anita sampaikan di awal, penyebaran hoax sebagian besar sering terlihat di internet, terutama media sosial. Seperti yang sudah dilansir dari hasil survei riset Kata Data Insight Channel atau disingkat dengan KIC dan Kementerian Komunikasi dan Informasi atau disingkat Kominfo menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menyebarkan hoax. Sebanyak 11,9% responden yang mengaku telah menyebarkan berita hoax pada tahun 2001. Persentase tersebut naik dari 11,2% responden dari tahun sebelumnya. Survei tersebut dilakukan pada tanggal 4 Oktober hingga 24 Oktober tahun 2021 di 34 provinsi dan melibatkan 514 kabupaten atau kota di Indonesia. Metode yang digunakan kali ini adalah multistage random sampling dengan teknik home visit dengan melibatkan 10.000 responden. Adapun margin of error dari survei ini kurang lebih 0,98%. Sedangkan kemungkinan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Wow, cukup banyak ya untuk warga Indonesia yang notabene memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Ya, mari kita doakan semoga hoax tidak terus menyebar di negara kita tercinta ya. Nah, untuk mengurangi hoax yang terus menyebar di negara kita dan maupun di negara lain, terutama di negara kita, alangkah baiknya kita memulai dari diri kita sendiri.
Misalnya kita mengurangi berita hoax penyebarannya, walaupun bukan kita yang buat, walaupun bukan dari diri kita berita itu, alangkah baiknya mendengar dan meneliti dulu berita yang sudah dibuat, disebarkan. Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita yang tidak pasti kebenarannya. Nah, itu saran dari Anita untuk mengurangi dan meminimalisir berita hoax yang sudah bersebar di negara kita tercinta. Nah, sekian dari podcast ini. Anita undur diri. Semoga apa yang kita dengar hari ini bermanfaat bagi diri kita dan orang sekitar. Nah, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast dari Anita. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu ya. Anita undur diri. Terima kasih.